Karena apalagi katanya mau dicari pulau khusus bagi mereka. Dan ini menurut saya blunder. Boleh saja cari tempat sementara sebelum mereka dipulangkan, tapi pakai uang pribadi. Mungkin Pak Menteri ya, Wali Kota, Gubernur, semua PNS. Hola netizen yang tercinta, Menko Polhukam Mahfud MD meminta Badan Keamanan Laut atau Bakamla untuk patroli guna mencegah datangnya para pengungsi Rohingya. Mahfud MD menjelaskan bahwa Bakamla akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dalam patroli di beberapa titik. Menurut Mahfud MD, sejauh ini pihaknya fokus pada pencegahan pengungsi masuk dan pemindahan warga Rohingya yang sudah mengungsi ke tempat lain. Beberapa upaya sudah dilakukan, dari berkoordinasi dengan UNHCR hingga mencari tempat pengungsian baru. Mahfud MD pun sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Kepala Daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas alternatif tempat pengungsian Rohingya. Menko Polhukam memastikan dalam waktu dekat akan menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi baru demi menghindari penumpukan warga. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ada yang tahu nggak kenapa Pak Jokowi tunjuk Mahfud MD bereskan masalah Rohingya, bukan Pak Prabowo yang Menteri Pertahanan? Karena ini menurut gua sedikit banyak ini kan masalah negara kita nih ya, mulai disusupi oleh pengungsi Rohingya dari luar nih, negara luar. Yang kita tahu di Malaysia sendiri ini udah kebangetan, diterima ditampung tapi ujung-ujungnya minta tanah, minta wilayah, minta hak, diangkat jadi warga negara. Dan ini adalah sebuah ancaman dalam bernegara itu. Kenapa tidak Pak Prabowo yang ditunjuk? Kenapa Pak Mahfud? Ya mungkin menurut Pak Jokowi, Pak Mahfud adalah orang yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Sementara Pak Prabowo ya mungkin belum mampu menurut Pak Jokowi atau takut kecapean. Ya kita ambil positifnya aja ya. Semoga cepat bisa diselesaikan sama Pak Mahfud MD. Saya nangis ini benar-benar iri dan sakit hati ya. Saya adalah relawan sedekah 1000 sehari, jadi ngajakin banyak orang untuk ngumpulin sedekah rutin sehari 1000 setiap Jumat, dikumpulkan untuk apa? Diwujudkan nasi. Orang-orang itu tahu nggak sih bahwa di negara kita itu masih banyak orang yang makan dengan layak, itu nungguin nasi Jumat itu banyak sekali. Karena ternyata banyak ditemui kayak gini, Mbak, saya nungguin ya sedekah Jumat soalnya saya makan nasi yang pulen itu juga setiap Jumat kayak gitu. Tapi ya 7.000 kan nasi sama telur sama sambal sama kering, Mbak. Nggak seperti itu, nggak ada susu, nggak ada snack dan lain sebagainya. Nggak kuat kecuali ada donatur yang, Mbak tolong belikan susu wafer untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya anggota-anggota kita itu ngumpul cuma 7.000 sehari 1.000, dapatnya apa? Tapi yang penting kadang-kadang kita tuh masak sendiri loh, jadi berasnya nggak dihitung. Yang penting nasinya banyak, pulen, telur dadarnya utuh, pokoknya enak lah. Kayak gitu tuh udah ditungguin tukang becak, kemudian para pemulung gitu. Ini ya ampun, orang lain gitu loh dipikirin semewah ini. Bener-bener saya sakit hati, iri, dengki. Bukannya nggak, ya itu kan saudara yang sedang kena masalah, nggak seperti ini. Maksudnya bantu ya sekali 2 kali dan nggak harus nampung. Bener-bener ya nggak tahu kenapa ini hari Jumat saya lihat orang-orang Rohingya itu semakin nyesel. Saya pernah ikut meneriakkan tagar Save Rohingya. Dicarikan tempat untuk para pengungsi menurut saya adalah hanya menunda masalah, karena seiring waktu mereka akan beranak, akan brojol, dan katanya pakai proses. Tapi ketika mereka datang ke sini kan pun pakai proses ongkos kirim COD 20 juta, wisata tur internasional, Bangladesh, Myanmar, Aceh, full service dengan makan enak dan bergizi. Jadi menurut saya ini adalah kebijakan yang kurang tepat, yang kurang tegas, karena apalagi katanya mau dicari pulau khusus bagi mereka. Dan ini menurut saya blunder. Boleh saja cari tempat sementara sebelum mereka dipulangkan, tapi pakai uang pribadi. Mungkin Pak Menteri ya, Wali Kota, Gubernur, semua PNS
di Aceh dan sekitarnya, ya mungkin mau nggak keluarin duit sendiri untuk kasih makan si pengungsi ini. Saya percaya kalau kalian yang keluarin uang, pasti segera akan diambil tindakan supaya mereka itu cepat-cepat dipulangkan. Kalau pakai uang anggaran itu tidak tepat, karena uang anggaran itu adalah uang untuk pribumi yang susah makan, yang korek-korek di tong sampah untuk makan. Sedangkan mereka ini dapat full service, makan 3 kali sehari dengan coffee break. Ada juga permainan mungkin monopoli, terus habis itu lomba karung, molor-molor, tidur-tidur. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita semua ya, menurut saya. Kita jangan terlalu naif untuk hal ginian. Saya bicara pengalaman saya ketika saya tinggal di Italia, kita memiliki juga masalah yang sama, yaitu dari gerombolan kelompok yang disebut nomaden dari Eropa Timur yang paling pojok. Ya, mereka sudah masuk Italia itu udah puluhan tahun karena aksi kemanusiaan, karena Italia itu sangat manusiawi lah, mau menolong, karena unsur agama. Ujung-ujungnya mereka ditampung dan mereka itu tinggal di karavan-karavan, mereka keliling. Mereka tidak punya tempat yang sah di tanah Italia, mereka keliling, dibantu. Dan ujung-ujungnya mereka jadi maling. Dari anak kecil sampai yang aki-aki, nenek-nenek, kakek-kakek, orang tuanya, semua itu jadi copet, maling. Mereka melakukan aksi-aksi yang sangat tidak pantas. Mereka jual narkoboy, mereka juga terlibat dalam mafia-mafia setempat. Nah, ini artinya bahwa kita itu jangan terlalu naif. Jangan mentang-mentang kita lihat, wah mirip sama saya, agamanya sama seperti saya, oh mereka itu begini begono, kita harus bantu. Saya percaya, saya rasa mungkin Myanmar juga, kalau mereka ini kelompok ini bibit bebet bobotnya bagus dan mereka sangat berguna bagi masyarakat Myanmar secara global, pasti tidak akan dilakukan suatu penindasan. Ya, terbukti sekarang orang-orang ini di Aceh justru melakukan banyak kejahatan kan, pengungsi ini katanya kan, dengan mereka tuh maling lah, melakukan aksi asusila lah, tidak menghargai budaya, tidak terima kasih, berontak. Ya kalau saya masuk ke rumah kamu, saya numpang, ya saya juga harus tahu diri. Saya numpang dikasih makan sama kamu di rumah kamu, ya saya harus ngepel dong tamu. Sebagai tamu, saya ngepel rumah kamu, cuci piring, saya jadi babu, cuci mobil, saya cuci motor. Nggak mungkin saya molor-molor, tidur-tidur, terus ketika lo kasih gue makan gak enak, gue marah-marah. Itu namanya tamu, dan mereka adalah tamu. Nah, karena mereka adalah tamu yang nggak tahu diri, dan ini mau dipelihara, ya silakan menikmati. Ini benih ini, bibit ini, ya akan jadi ragi yang akan masuk kemana-mana gitu, dan akan mempengaruhi budaya, dan akan jadi masalah duri dalam daging. Pikirkan dulu, dan silakan para pejabat, keluarin duit kantong sendiri, kasih makan mereka. Kita lihat, kita tantang sampai kapan kalian bakal kuat. Salam prasmanan. Kalau saran saya sih ya, nih buat pemerintah, boleh-boleh saja mereka menetap di Indonesia, terutama daerah Aceh. Tapi pemerintah harus membuat undang-undang atau peraturan baru untuk orang pendatang yang bukan orang Indonesia asli. Ya, contohnya kalau mereka melanggar sesuatu, melanggar hukum, itu harus benar-benar dilaksanakan hukumnya, ya. Bukan hukum-hukum yang sepele ya. Jika mereka ibarat kata ngerampok sana sini, bunuh ya. Karena kita udah kasih mereka izin tinggal di Indonesia, terus mereka berulah, itu udah kesalahan mereka. Dan buat warga penduduk asli orang Indonesia juga wajib menjaga tanah air. Orang-orang pendatang kalau merajalela semaunya wajib juga menghakimi mereka langsung. Ya, yang namanya mereka pengungsi begitu ya, ada banyak perempuan, anak-anak, ya kasihan juga lah ya. Kita sebagai orang Islam itu tahu kan wajib saling tolong menolong sesama hambanya Allah. Ya, mungkin mereka kurang nyaman atau tidak nyaman di negara tersebut mereka tinggalin. Ya kalau emang pemerintah Indonesia itu sanggup untuk mengatur hidup mereka atau tanggung jawab, ya sah-sah aja sih. Tapi intinya bikinlah undang-undang peraturan seketat mungkin buat orang pendatang seperti mereka. Jika mereka itu melawan atau meresahkan, langsung aja didor, jangan buat main-main.
biar mereka takut dan mereka itu nggak semena-mena di negara kita. Seperti sekarang di Malaysia, mereka saya lihat meresahkan. Ya, minta bagian inilah itulah, ya, karena mereka udah merajalela. Jadi kalau misalkan nanti terjadi di Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, bikinlah hukum yang seketat mungkin, undang-undang untuk orang pendatang. Ya, kalau yang meresah-meresahkan, yang susah diatur, langsung didor aja. Ya, pesan juga sih buat orang-orang pendatang ya, bukan asli orang Indonesia itu. Kalian tuh ke negara Indonesia, negara kami itu ya, nggak usah aneh-aneh. Kami udah menampung dan menerima kalian itu. Kami orang Indonesia udah cukup baik. Jadi ikutlah aturan pemerintah Indonesia. Hukum-hukum ditaatin. Biar kalian hidup damai, aman, dan selamat di negara orang. Negara kami Indonesia. Itu ajalah pesan saya.